Lihatlah, media-media arus utama yang dulu menutup-nutupi kini tak bisa menyembunyikan kebenaran ini. Masyarakat Amerika menolak Trump. Survei demi survei membuktikan rakyat muak dengan drama, kebohongan, dan kekacauannya. Fox News bahkan tidak bisa menyembunyikan bencana yang terjadi. Jajak pendapat mulai menjadi fokus, tetapi dalam cara yang sangat khusus, yang berbeda dari sekadar jajak pendapat itu sendiri. Jajak pendapat mulai menjadi topik hangat karena bahkan sejumlah pendukung terbesar Donald Trump di media dalam ekosistem sayap kanan tidak dapat lagi menyangkal bahwa angka-angka ini adalah masalah politik bagi Donald Trump. Biasanya mereka akan mengabaikan angka-angka tersebut, namun masalahnya adalah para pemilih mulai melihat hal ini terutama pada kebijakan ekonomi. Itulah area terbesar di mana Trump benar-benar membuat orang-orang menentangnya. Kebijakan ekonomi ini mengecewakan presiden secara politik, jadi mereka membicarakannya dan itu menarik. Berikut ini Bret Baier yang sedang siaran langsung di Fox News mengatakan, tenang. Ya, itu tenang bagi mereka, tapi bagaimana dengan rakyatnya? Padahal tingkat orang-orang yang setuju terhadap Donald Trump adalah 44%. Dan itu lebih rendah dibandingkan yang terjadi pada masa jabatan pertama Donald Trump pada tahun 2017, yang mana sudah tidak ada yang bisa dibanggakan. Inilah Bret Baier dari media televisi Fox News yang berbicara tentang hal itu dengan sangat hikmat, sangat serius, sangat sopan dan imut tentang kebijakan Donald Trump menaikkan tarif dalam perekonomian. Jika kita melihat berita di Fox News pada tingkat persetujuan rakyat terhadap Donald Trump dalam 100 hari masa jabatannya dibandingkan dengan presiden lain. Di sana kalian melihat Presiden Donald Trump 44%. Dan kita melihat masa jabatan pertamanya 45% pada tahun 2017. Dalam jajak pendapat itu menjadi sumber kekhawatiran dari cara Bret Baier mengatakannya. Trump sekarang entah bagaimana kurang populer setelah menebus kesalahannya dengan menjadi presiden untuk kedua kalinya daripada saat dia hanya seorang yang suka membuat keributan, cerewet, dan berpura-pura menjadi presiden untuk pertama kalinya. Namun hal itu menjadi lebih buruk ketika Anda melihat rincian jajak pendapat itu. Fox News juga bertanya kepada para penonton di acara itu tentang tarif secara khusus yang telah menjadi senjata ekonomi favorit Donald Trump. Dan ternyata 72% responden tidak setuju dengan cara Donald Trump ini. Dalam jajak pendapat Fox News sendiri, hanya 7% yang mengatakan mereka percaya klaim Trump, yaitu bahwa tarif sebenarnya akan menurunkan harga. Mereka tidak mempercayainya, dan ini bukan hal yang baik karena ini adalah literasi ekonomi pada tingkat tertentu. Sekarang, di bagian akhir acara kita tahu, ini serius ketika Bret Baier mengenakan kacamatanya. Bret Baier mengundang komentator ke mejanya untuk bereaksi terhadap data yang diakui menghancurkan bagi Trump terkait ekonomi. Mari kita simak. Polls on the economy, for example, the president's numbers are upside down to where they were, and they've taken a drop. As you see there, 38% in approve on the economy, an issue that in the election, obviously, he's succeeded at. Yeah, I think the American people, to what you were saying earlier, don't like volatility. They want to be able to walk into their Target, to their Walmart, and know that they can purchase a TV at a low cost, a low price. And, these tariffs are a tax on the American people. And I think while it is fair that, the Trump administration has said, the United States has not been treated fairly in some of these trade deals. There's a way to do it. There's a precision to it. And you're just seeing this, kind of cut and slash chainsaw approach, with Elon Musk. And at the end of the day, the American people are reacting to that and the markets are reacting to that. Roger? Well, you're not going to hear from the American people they want strategic decoupling. That's not language that you're outside the Beltway. But I think, actually, that's what they want. I mean, you could wrap your head around sort of tariffs of things that put American national security at risk. But the things you get from Walmart, those TVs and other items, well, perhaps we don't need to have the tariffs at that level. I think if President Trump was inking trade deals with other countries, it would have sort of an effect where it put pressure on China. But at the moment,
He's not getting that. And as a result, it's kind of this dance, who's going to call who first. He hasn't spoken to Xi since he entered office. And he wants that call. And I'm not sure it's going to happen. Yeah, and let's just say, it's not easy putting these trade deals together. They're very complex. It's like three-dimensional chess. I mean, Dan kalian tahu Bret Baier kemudian masuk ke dalam pembelaannya dengan mengatakan ini adalah hal yang sangat sulit. Siapakah yang tahu bahwa tarif umum sebenarnya sangat rumit untuk dimenangkan? Masalahnya di sini adalah bahwa para penonton secara intuitif menyadari jika mereka belum mengetahuinya secara intelektual, mereka secara intuitif menyadari bahwa ekonomi Trump tidak mengarah ke arah yang benar. Misal dengan adanya tarif kepada barang impor, lalu rakyat membeli barang dan itu akan membuat harganya lebih tinggi. Pasar yang lebih lemah, tidak ada kemenangan dari kebijakan menaikkan tarif. Dari salah satu pengusaha di Amerika mengatakan, dengan kebijakan kenaikan tarif ini, kami harus menunda produksi karena naiknya tarif impor. Kami sulit untuk membeli barang dari luar negeri. Kami tidak tahu berapa biaya yang akan kami keluarkan, karena meskipun kami merakit produk kami di AS, mereka akan membutuhkan komponen dari berbagai belahan dunia. Seperti yang terjadi pada Tesla, hampir setiap bagian dari mobil Tesla diimpor dari negara lain. Artinya, mereka tidak tahu apakah masuk akal untuk impor barang dari luar negeri jika menghitung nilai harga barang impor $1 juta, tetapi kemudian saat kebijakan tarif ini, biaya yang akan dihabiskan adalah $1.850.000. Sekarang tiba-tiba hal itu membuat kelangsungan seluruh perusahaan menjadi kacau. Jadi hal ini juga sedang menimpa kita saat ini. Mereka menderita akibat tarif Donald Trump. Akibatnya semua rakyat Amerika tidak percaya lagi terhadap Trump. Kekacauan ini melelahkan dan banyak pendukung Trump sendiri sekarang merasakan akibatnya. Anda dapat mendengarnya dalam suara Bret Baier seperti antara percaya dan tidak percaya. Dan berita terakhirnya adalah Trump akan mengadakan rapat umum minggu depan. Seakan-akan itulah yang rakyat butuhkan saat ini, tapi rakyat Amerika tidak tahu bahwa itu adalah rapat umum untuk mengingatkan orang-orang bahwa mereka sedang ditipu, namun dengan alasan yang sangat patriotik. Bagaimana pendapatmu? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru kita.